Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Baraya Kabar Priangan, kembali lagi bersama saya Rika Rostika Johara dalam podcast Kabar Priangan. Di hari ini yaitu Selasa 23 Oktober 2024, pada rubrik Kota dan Kabupaten Tasikmalaya ada berita di Harian Umum Kabar Priangan, yaitu tentang Ketua Kadin MOU tinggal tunggu draft dan pertemuan lanjutan. Juragan Qatar tertarik berinvestasi di kota Tasikmalaya. Nah, jadi ceritanya dalam sebuah pertemuan yang dilakukan oleh Kamar Dagang dan Industri Kota Tasikmalaya ini diikuti oleh investor dari asing, yaitu dari negeri Qatar, yang dia berniat untuk melakukan investasi di kota santri ini. Gitu. Saya bacakan sedikit ulasannya ya tentang berita atau artikel tersebut. Nah, investor asal Qatar yaitu Mr. Ali untuk berinvestasi di kota santri tampaknya menunjukkan keseriusannya setelah mengikuti event Tepang Juragan yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Tasikmalaya. Kemudian Mr. Ali menggelar pertemuan lanjutan. Artinya ini ada sinyal bahwa akan terjadi hubungan bilateral dalam bidang ekonomi, yaitu salah satunya investasi di kota Tasikmalaya. Di mana kita tahu bahwa kota Tasikmalaya ini merupakan center atau pusat kegiatan ekonomi di daerah Priangan Timur. Salah satunya dengan adanya pasar induk Cikurubuk. Nah, itu yang terbesar di daerah Priangan Timur, yang kita ketahui bahwa seluruh komoditi dari berbagai daerah di Priangan, mulai dari Pangandaran, Banjar, Ciamis, Kabupaten Kota Tasikmalaya, kemudian Garut, Sumedang, semua masuk ke pasar induk tersebut gitu. Nah, sehingga perputaran uang dan kemudian aktivitas ekonomi meliputi kegiatannya, transaksinya, perputaran uangnya sangat tinggi di kota Tasikmalaya ini dengan adanya pasar induk tersebut itu. Bahkan ada istilah gini ya, kalau di dunia perdagangan itu seperti sales-sales kayak gitu, mereka atau brand-brand yang ingin membuat produk baru itu tinggal melemparkan barang atau brand ke pasar induk tersebut. Jadi mereka nggak usah jauh-jauh mendatangi setiap daerah, tapi tinggal lempar ke pasar induk tersebut, dan itu akan secara otomatis tersebar dengan sendirinya ke seluruh daerah Priangan Timur. Karena semua kegiatan industri ada di daerah Tasikmalaya gitu. Nah, selain itu juga kita ketahui ya, kota Tasikmalaya ini juga kan terkenal dengan berbagai komoditi kerajinan kriya. Seperti adanya bordir, kemudian payung gelis, kelom gelis, kemudian kerajinan dari mendong yang bisa dibuat jadi tikar atau tas cantik, kemudian banyak juga dibuat sepatu atau benda-benda unik lainnya gitu. Dan itu memiliki nilai yang sangat tinggi, terutama untuk di daerah atau dibawa ke pasar luar ya, sebagai salah satu kerajinan khas daerah yang tentunya indigenous ini punya nilai lebih gitu. Di sini juga dikatakan bahwa perajin di wilayah Priangan Timur dinilai punya nilai pasar baik karena keunikan dari bahan bakunya. Nah, jadi tidak hanya dilihat dari bentuknya, tapi bahan bakunya ini juga punya nilai tersendiri seperti mendong tadi ya. Di sini juga selain itu melihat dari fungsi dan bentuk. Oke. Selain mendong juga ada yang bahan baku dari kelapa, mulai dari batoknya, kemudian batangnya yang memiliki serat-serat unik. Nah, itu bisa diolah menjadi sebuah karya seni yang cantik dan bernilai guna gitu, seperti lampu-lampu stand-stand lampu yang unik-unik itu, dan itu punya nilai yang sangat tinggi. Makanya di sini dikatakan bahwa Mr. Ali Haji dari Qatar ini dia sangat antusias untuk melakukan investasi di kota Tasikmalaya. Dan secara umumnya yaitu pasar di Priangan Timur. Selain itu juga ada kopi. Nah, dulu daerah Priangan Timur ini terkenal dengan kopinya atau si mutiara hitamnya.
Ini ditulis dalam salah satu novel karya Evi Sri Rezeki yang mendapatkan penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta dengan novelnya yang berjudul Babat Kopi Parahyangan. Di sana kita bisa melihat atau kita bisa membaca kisah tentang perkembangan kopi di daerah Parahyangan di zaman postkolonialisme dan juga kehidupan zaman kerja paksa di daerah Parahyangan. Jadi tidak hanya industri kopinya, tapi juga kegiatan dari kaum pekerja paksa itu gitu. Sehingga ada pertanyaan menarik dalam novel itu yang saya ingat. Novel ini memberikan kita pemahaman kenapa orang suka atau mengapa orang menyamakan kopi dengan emas dan dikatakan sebagai emas hitam. Nah, ini menarik dan ini dicoba diangkat kembali oleh pasar atau kamar dagang dari Kota Tasikmalaya soal perkembangan atau industri kopi di Kota Tasikmalaya. Selain kopi ya tadi maksud saya kelapa juga sudah dibahas ya. Dan juga ada bambu. Nah, bentuk-bentuk atau barang-barang yang terbuat dari bambu, anyaman gitu. Di kita kan masih banyak, misalnya di Ciamis, di Cimaragas, bahkan mereka membuat kesenian helaran sendiri yang bernama Mabokui, manusia, boboko, dan dudukui. Itu lucu, unik sekali. Itu kan berasal dari kesenian anyaman bambu ya. Dan juga di sini di Singaparna juga kita kan tahu ya, di Tasikmalaya itu dia punya kerajinan-kerajinan yang terbuat dari atau berbahan dasar baku bambu atau anyaman-anyaman bambu gitu. Ya, dan juga kegiatan ini diyakini menghasilkan cuan yang gurih secara bersama-sama. Oke. Jadi investor juga bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan investasi tersebut, dan masyarakat kita terutama pengrajin-pengrajin dari yang komoditi yang tadi sudah saya jelaskan itu juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih gitu dari kegiatan ini, mendapatkan modal-modal tambahan dan diharapkannya bisa memajukan perekonomian tidak hanya di Kota Tasik tapi Periangan Timur secara umumnya gitu ya. Selain itu di sini Mr. Ali Haji mengatakan bahwa kualitas produknya pun banyak yang unik dan sesuatu yang baru untuk lebih dikembangkan dan menjadi produk bernilai dan menarik. Oke, begitu kata sang investor dari Qatar ini mengakhiri artikel di rubrik Kota Kabupaten Tasikmalaya, Kabar Periangan edisi Rabu 23 Oktober. Rabu 23 Oktober ya, maaf tadi saya salah sebut hari. Halaman 3. Nah, itu saja yang bisa saya ulas hari ini soal kegiatan investasi di Kadin Kota Tasikmalaya. Saya Rika Rostika Johara pamit mohon diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi sebelum itu saya minta kepada Baraya semua untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share, dan juga komen di video ini. Dan juga untuk follow akun kita lainnya yaitu di Instagram, kemudian ada TikTok, dan juga Facebook. Selain itu, bagi Baraya Kabar Periangan siapapun yang ada di sana yang ingin berbagi informasi di laman podcast Kabar Periangan ini, bisa saja langsung datang ke kantor kami di Jalan Cimulu. Nanti ada di perempatan lampu merah itu ada tulisannya Kabar Periangan. Ataupun juga bisa menghubungi DM ke Instagram. Tapi jangan DM Instagram saya ya. boleh kok. Rika Johara. Oke. Demikian dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.